Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, pinesepuh, para kiai, khususnya Kiai Ainun Najib dan Kiai Muzamil. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, kalau kiai itu kiai beneran, dia tidak mau disebut kiai. Kalau tidak begitu kiai, ya mau disebut itu semuanya. Ini tadi Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya rawuh betul, minimal dalam kalbu kita, sebab menurut Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Abu Jahal meskipun minta supaya disiksa, ngeledek sama Kanjeng Nabi Muhammad, ini kamu kok ngancam-ngancam terus ada siksa Tuhan itu mana? Saya kok sampai ngiler nunggu siksanya Gusti Allah kok nggak datang-datang. Tidak datang karena Abu Jahal masih di Mekah, dan di Mekah masih ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan tidak akan menyiksa suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah. Ketika Nabi Muhammad ke Madinah, Abu Jahal datang ke Madinah. Di situ sudah mulai dihajar. Orang yang gengsinya sangat tinggi, Abu Jahal itu matinya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang kecil sekali, sangat terhina matinya, dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, kira-kira Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah di tengah-tengah kita karena beliau ketakutan. Beliau ketakutan jangan-jangan Tuhan ini akan menurunkan siksa bangsa Indonesia. Jadi orang-orang yang terlalu banyak mikir Indonesia seperti Cak Nun ini, itu selalu ketakutan, pesimis, ngeri. Bagaimana kita nggak ngeri? Setiap saat kita disuguhi tontonan-tontonan kebodohan-kebodohan yang bangga. Bodoh kok bangga? Itu kan sudah nemen itu. Jahiliyah tapi bangga. Sampai ada yang ngeluh di depan saya ini Gus, kalau lihat televisi itu pening kepala saya, ngeluh saya ini. Itu TV-nya siapa? Saya bilang, ya TV saya. Loh kamu ya, TV-TVmu sendiri kok bikin ngeluh, kok tendang saja sudah TV-nya itu. Ini kita itu sama TV aja kalah. Gimana mau jadi khalifah? Bolak-balik Cak Nun bilang khalifah, kita ini khalifah. Khalifah mbek TV tuku-tukune dhewe ora wani kok. Jadwal diatur sama televisi. Jam segini sudah tidur. Soalnya nanti malam ada Liga Italia. Agenda
diatur sama televisi. Kan kita sering mendengarkan Kak Nun, kita ini khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Tapi kita tidak potongan sama sekali. Jadi wakili Gusti Allah nggak potongan belas. Karo televisi kalah, karo sapi salah, karo truk salah, kalah. Itu ada kaji entah sudah berapa kali itu. Tengah wengi jam 2, katokan cekak ning perapatan. Ji, kamu ngapain ini? Jam sekian nggak bisa tidur, habis tahajud apa gimana? Enggak Gus, ini truk saya belum pulang satu. Enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbicara tentang truk. Saya itu teringat kemarin itu ada truk yang bilang pilih enak zamanku toh. Ya saya jawab ya tentu saja toh mbah. Wong dulu Soehartonya cuma sampean toh, sekarang semua orang Soeharto. Kira timbangan ngrasani Pak Harto ngrasani Kanjeng Nabi aja. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pemimpin agung kita, yang kita usahakan untuk datang ke kalbu kita itu tadi disebutkan oleh Anda sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Itu pemberian Allah Ta'ala tentang Rasulullah sebagai pemimpin. Sebagai pribadi itu yang disebutkan apa? Hulukun azim itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi itu, ini saya sering omongkan kepada kawan-kawan karena ini penting untuk Indonesia yang kata beliau ini sudah medeni wong itu. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pertama-tama dapat wahyu dari Allah itu Kanjeng Nabi. Jadi perintah wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan aqimis shalah, salatlah, maka yang pertama kali salat adalah Rasulullah. Disuruh haji, Kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kayak aku. Jadi orang kepenak, oh begitu itu sholat itu. Nah kalau saya ngajak sampean sholat, saya sendiri nggak sholat, saya kan repot itu cari contoh. Sholatlah kayak siapa? Saya nggak sholat, kayak Cak Nun tuh, wah jauh sekali itu Jogja. Haji juga begitu. Khudzu manasikakum, khudzu anni manasikakum, dan seterusnya. Semuanya Rasulullah yang menjadi ini. Jadi saya membayangkan dulu kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman Kanjeng Nabi gitu, enak sekali. Tidak perlu baca Quran, tinggal lihat Kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah ada, Quran berjalan. Mau bergaul lihat Kanjeng Nabi,
Mau bersaudara, lihat Kanjeng Nabi. Mau bertetangga, lihat Kanjeng Nabi. Mau apa-apa, lihat Kanjeng Nabi aja. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi, iya kalau ikut Kanjeng Nabi. Kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah hidup di zaman akhir tapi masih ikut Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, sudah ada yang bertanya, Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Iya. Kalau begitu kan Kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau Kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat gimana? Itu sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini wafat semua, itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul anbiya. Tapi terus ke sini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah. Kalau Kanjeng Nabi ngajak mendidik orang, metodenya melalui beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi tidak begitu. Ya adalah ya 1-2 saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia menganjurkan ke barat, dia ke timur. Ngeluh orang yang diajak itu.